Dampak kekerasan terhadap perempuan itu kita semua pasti juga sudah tahu, tetapi dari temuan yang kami dapati dari persentuhan dan persahabatan dengan para korban bahwa perempuan mengalami trauma yang sangat berkepanjangan, potensial diturunkan ke multigenerasi. Banyak perempuan-perempuan mengalami depresi, kemudian bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Kita lihat misalnya apa yang terjadi di Aceh waktu itu, ada seorang gadis yang akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan stigmatisasi yang ataupun kekhawatiran stigmatisasi pada keluarganya. Dan kita juga lihat bagaimana sebetulnya dalam Islam itu kecenderungan bahwa kekerasan seksual karena di luar perkawinan itu cenderung disimplifikasi dia adalah sebagai sebuah perzinahan, hubungan seksual di luar perkawinan. Kami mendapati bahwa kekerasan seksual dalam konteks pacaran itu juga cukup tinggi, dan perempuan pasti yang akan kena dampaknya karena dia korban penghamilan. Kita lihat bagaimana di sekolah-sekolah, semakin sekolah tersebut dianggap religius, maka viktimisasi terhadap perempuan untuk potensi dikeluarkan dari sekolah juga semakin tinggi. Kita lihat misalnya dari temuan riset PhD saya, TKW-TKW atau buruh migran yang kembali dari Arab Saudi ataupun negara-negara Timur Tengah, negara-negara lain korban penghamilan paksa atau kekerasan seksual, stigmatisasi dari masyarakat ini juga masih sangat tinggi sekali, sehingga kita lihat misalnya kenapa banyak perempuan-perempuan yang di atas pesawat dia kemudian menggunakan burkah, menggunakan kerudung yang sangat penuh dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari, tentu mungkin ekspresi agama, tapi bagian dari negosiasi untuk bisa diterima di masyarakat. Jadi korban kekerasan seksual ini cenderung oleh masyarakat diviktimisasi, dan yang paling rentan memang kelompok remaja. Kekerasan terhadap usia remaja itu meningkat, yang dulu misalnya 26-40 korbannya mayoritas, sekarang angka dari usia 13-18 tahun itu justru semakin tinggi, baik korban kekerasan dalam domestik maupun di publik. Kita juga dapati misalnya di transportasi publik juga yang rentan. Nah, kita juga lihat misalnya karena tadi itu simplistik bahwa penghamilan paksa ataupun korban perkosaan atau nikah yang dilakukan secara sepihak atau diam-diam itu karena dia dianggap zina, maka kami juga menemukan misalnya di sebuah wilayah tokoh agama ataupun otoritas tempat justru mengawinkan korban dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu pelaku perkosaan. Jadi ini yang penting bagi agenda wacana keislaman untuk meluaskan spektrum kekerasan terhadap perempuan, dan tadi itu tidak disimplifikasi dengan term-term yang justru memviktimisasi korban. Hal lain dampak yang lebih jauh, misalnya perempuan-perempuan yang harus survive, terutama perempuan muda karena korban kawin paksa misalnya, atau karena penghamilan yang masih muda, yang kami dapati di beberapa wilayah itu membuat perempuan-perempuan ini sulit untuk bisa survive di saat muda. Sehingga dalam satu fokus group discussion yang kami lakukan, rupanya para pekerja seks ini menjadi seperti itu salah satunya karena akibat kawin muda atau akibat dari korban kekerasan seksual, di mana kemudian mereka mendefinisikan tubuhnya itu dianggap kotor dan lain sebagainya gitu ya, sehingga survival untuk bisa survive di masyarakat sangat sulit. Yang dilakukan biasanya korban pindah ke tempat lain karena kemudian dia sulit mendapatkan opsi pekerjaan, inilah yang kemudian menjadi pekerja seks. Nah, sayangnya respon masyarakat yang agamis terhadap kelompok-kelompok ini cenderung masih memviktimisasi. Bisa difahami bahwa maksud dari semua regulasi-regulasi, misalnya perda-perda anti prostitusi di sejumlah wilayah, itu juga bisa difahami bahwa awalnya pasti ingin memproteksi perempuan, ingin melindungi perempuan.
Tetapi yang terjadi justru mengkriminalkan. Persoalan kemiskinan yang mengakibatkan prostitusi misalnya tidak dijawab dengan bagaimana menyelesaikan soal kemiskinan dan pemiskinan itu sendiri, tetapi yang terjadi justru mengejar-ngejar korban. Kita lihat misalnya ada satu perda yang akhirnya salah tangkap karena perempuan istri seorang guru diduga dia adalah pekerja seks karena definisinya yang sangat tidak jelas dan dia mengalami trauma sehingga meninggal gitu. Ini yang bagaimana sebenarnya regulasi di level daerah harus punya kerangka yang jelas untuk perlindungan gitu ya. Jadi kalau dia sifatnya adalah sifat prevention, maka harus dihindari untuk memviktimisasi dan mengobjekkan perempuan sebagai target regulasi tersebut.